Karena sudah banyak akan share screen. Recording in progress. Yuk kita akan memulai ya teman-teman. Basmalah. 60 itu di antara 50. Jadi itu dilipat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke teman-teman, Bu Guru 15 kali 5 nanti berapa? Bu Guru izin akan teman-teman saat Bu Guru menjelaskan 15 supaya kali 6 apa berapa? penjelasan Bu Guru dapat didengar, diterima oleh teman-teman yang lain tanpa ada yang terhalangi suaranya ya. 12 kali Bu Guru atur layar Bu Guru dulu supaya Bu Guru nyaman melihatnya. Nah, oke. Yang di antara 50. Ya. Nah, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk teman-teman, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Seperti yang Bu Guru sudah sampaikan kemarin bahwa surat Al-Fatihah itu adalah membaca sama seperti dengan kita itu membaca seluruh isi Al-Quran, teman-teman. Yuk kita mulai. Let's pray, hands on, pray, and bend my head. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi amin ya rabbal alamin. Insyaallah teman-teman semuanya sudah bersiap hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan rahmat, barokah, mendapatkan tambahan ilmu ya, ilmu, pengalaman dan banyak hal insyaallah ya. Oke teman-teman, hari ini sebetulnya jadwal pembelajarannya adalah belajar bahasa Indonesia ya. Tapi karena materi bahasa Indonesianya nanti akan diberikan berbentuk video ya untuk penjelasan, jadinya Bu Guru berinisiatif bagaimana kalau misalnya videonya ini untuk besok aja gitu ya. Supaya apa? Supaya pas di jam terakhir teman-teman bisa menyiapkan untuk besok gitu. Kalau jam pertama enaknya kan nge-zoom biar masih fresh, kita bisa bersapa-sapa dengan teman-teman semuanya ya. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya Bu Guru mau klarifikasi tentang kunjungan pendidikan karena kemarin ternyata ada perubahan jadwal teman-teman ya. Terutama jadwal pengambilan souvenir ya, souvenir, kemudian pengambilan snack dan lain-lain karena masih ada terkendala di pengiriman untuk snack yang dari sekolah bukan dari sekolah, dari komite atau dari
orang tua teman-teman semuanya ya. Kemarin Bu Guru sudah koordinasi, katanya baru datang kapan gitu. Jadi akhirnya Bu Guru mengambil kesimpulan ya udah, karena Bu Guru pun nggak mungkin hari Sabtu harus hadir ke sini ya, karena Bu Guru besok hari Sabtu mau ada acara ya dari pagi di Depok ya di SMP. Jadi oh ya udah, berarti pengambilannya insya Allah diundur ya teman-teman hari Senin. Jadi hari Senin teman-teman bisa ke sekolah ya, yang ke sekolah adalah orang tua kalian ya, atau misalnya mau dititip atau mau apa gitu ya, karena kegiatan kunjungan pendidikannya itu hari Kamis ya, tanggal 30 tidak berubah, tapi yang berubah hanya jadwal pengambilan souvenir yang yang ada di sekolah, di dropnya dari sekolah ya. Apa saja yang diambil? Yang pertama nanti ada teman-teman ini nih, Bu Guru kasih tahu. Jadi nanti teman-teman mendapatkan seperti ini nih paketnya. Nih, ini nanti kegiatan teman-teman di kegiatan di kegiatan kunjungan pendidikan, teman-teman akan mendapatkan paket ini. Ini untuk membuat kolase ya. Jadi ini adalah bambu, ini sudah dipasang seperti ini. Kemudian nanti teman-teman dapat biji-bijian, nih, dapat biji-bijian begini ya. Nih ada jagung, kemudian ada kedelai, kemudian satu lagi adalah biji saga ya, pohon saga nih, pokoknya biji tanaman tapi warnanya asli teman-teman ya, dari sananya seperti ini. Masya Allah, luar biasa ya, Allah memberikan indahnya tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, biji-bijian ini beraneka warna teman-teman, tanpa diwarnai loh sama orang. Tuh, ini sudah dari sananya bijinya warnanya merah begini ya teman-teman. Kemudian dapat ini juga nih, ini gunanya nanti untuk teman-teman sebagai sendok untuk lem ya. Nah teman-teman, berhubung dari sana lemnya cuma segini nih ya, jadi informasi untuk teman-teman, silakan teman-teman nanti beli lem ya, karena takutnya ini kering. Nggak kering sih, cuma takutnya nanti teman-teman ya cuma segitu nanti kurang deh gitu. Jadi teman-teman silahkan beli lem seperti ini ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Silahkan dikoordinasikan nanti beli lem seperti ini ya. Jadi lem Fox gitu. Bunda, kata Bu Guru, untuk kegiatan ini perlu lem Fox gitu ya. Jadi beli lem Fox seperti ini ya. Harganya kurang lebih 10.000 ya, yang seperti ini. Nah, teman-teman, selain ini nanti teman-teman ya kan dapat tas seperti ini. Nah, ini teman-teman ada tanamannya. Di sini ada pot tanaman. Ya, pot tanamannya seperti ini. Bu Guru kasih tunjuk nih. Di sini sudah ada ini nih, di dalamnya ini ada pupuk ya, bisa pupuk lah pokoknya, pupuk untuk tanaman ya, nutrisi untuk tanaman. Kemudian ini ada tanahnya ya. Nanti tanamannya sudah ada di belakang ya, di kelas sebelah ada. Jadi nanti teman-teman mendapatkan tanaman, mendapatkan paket ini, sama ada snack teman-teman ya. Nanti ada snack. Snacknya itu nanti dimakannya ya, jangan dihabiskan dulu. Dapat snack langsung dihabiskan, nanti saatnya nge-zoom nanti teman-teman nggak ada cemilannya, nggak ada makanannya. Jadi nanti snacknya nanti teman-teman bisa dimakan atau dimakan ya, dikonsumsi saat teman-teman nanti mengikuti kegiatan Zoom untuk kunjungan pendidikan ya. Jadi ada snacknya, kemudian ada lagi teman-teman, tadi ada tanaman, ini snack, terus ada souvenir. Souvenirnya apa? Nanti teman-teman dapat topi teman-teman ya. Nanti saat nge-zoom teman-teman pakai topi ya, topinya dari sekolah. Nih ya, sama satu lagi ada gantungan kunci ya, gantungan kunci, tulisannya jendela. Jendela itu apa sih? Jendela apa artinya Bu Guru? Jelajah apa? Jelajah dunia alam
melalui virtual. Gitu. Jadi teman-teman, kita mau menjelajah dunia alam tapi melalui virtual. Virtual itu apa ya? Ini kita melalui namanya nge-zoom, karena kita masih dalam kondisi tidak boleh kemana-mana. Artinya kita belum boleh berkunjung ke sana bersama-sama rame-rame. Kalau berkunjung ke sana sendiri-sendiri boleh. Tapi kalau teman-teman berkunjung ke sana gitu rame-rame itu masih tidak diizinkan ya. Jadi berkunjungnya melalui Zoom aja. Insya Allah nanti teman-teman akan diperlihatkan semuanya ya yang ada di sana. Nanti teman-teman akan menonton video ya. Kemudian nanti teman-teman akan melihat kura-kura, ular, kemudian ada lagi iguana, terus ada lagi apa gitu. Pokoknya kemarin banyak banget. Ya, ada kadal, ada apa lagi ya. Pokoknya banyak deh, nanti teman-teman bisa bertanya terkait kunjungan pendidikan, banyak ilmunya, nanti ada tanaman-tanaman banyak banget teman-teman akan dijelaskan semuanya ya. Jadi banyak sekali pembelajaran yang nanti akan teman-teman dapatkan ya dengan kunjungan pendidikan ini ya. Oke teman-teman, dan ini kenapa dilakukan untuk kelas 1 gitu, padahal materinya nih teman-teman bagus banget. Ini sama ketika Bu Guru lagi belajar ya, ternyata terkait dengan tanaman ini banyak sekali manfaatnya ya. Kita sedang mengalami namanya krisis global warming ya, jadi pemanasan global ya. Bahkan sampai para ahli ini ya memprediksi akan terjadinya banyak bencana ya, karena memang sebetulnya seperti itu ya. Terjadi global climate dan seterusnya, pokoknya banyak sekali. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya, kenapa sih harus menanam? Kenapa sih harus tumbuhan itu warnanya hijau? Apa sih gunanya tanaman? Kenapa sih ada kadal? Kenapa sih? Dan seterusnya. Nanti teman-teman pokoknya bertanya apa saja, silahkan siapkan mulai dari sekarang kira-kira apa gitu ya. Teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Nanti teman-teman bisa melihat videonya ya, video untuk ininya apa saja hewan-hewan yang nanti akan diperlihatkan gitu ya. Itu selanjutnya itu terkait dengan kunjungan pendidikan. Insya Allah informasinya sudah lengkap. Teman-teman tinggal nanti menyampaikan ke orang tua teman-teman membeli ini, dan pengambilannya tidak jadi hari Jumat, tapi pengambilannya insya Allah akan diundur hari Senin supaya semuanya lengkap ya. Itu teman-teman, itu saja dari Bu Guru terkait klarifikasi informasi pengambilan souvenir untuk kunjungan pendidikan level 1 ke Godong Ijo ya, yang insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama pada hari Kamis. Jadi teman-teman siap-siap ya, hari Kamis teman-teman pakai baju olahraga ya. Hari Kamis depan itu teman-teman pakai baju olahraga, kemudian teman-teman menyiapkan diri duduk di depan di depan laptop atau di depan handphone atau tab atau perangkat pembelajaran teman-teman selama kurang lebih 4 jam gitu. Nanti kegiatan menanamnya bisa teman-teman bisa cari tempat yang paling nyaman. Kira-kira nanti aku kan ada menanam, aku menyiapkan tempatnya di mana. Silahkan teman-teman diatur ya. Kalau memang nyaman di kamar, mungkin teman-teman sudah menyiapkan, aku mau di kamar aja gitu, nggak apa-apa. Mungkin dialasi koran supaya nanti tidak berantakan. Atau aku mau di ini aja di ruang tamu, aku mau di ini aja di teras, ya nggak apa-apa. Silahkan teman-teman kondisikan nanti tempat mana yang kira-kira pas untuk melakukan kegiatan kunjungan pendidikan ya. Yang penting teman-teman nyaman, teman-teman tidak terganggu. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Jadi Bu Guru kenapa mute supaya teman-teman informasi Bu Guru itu sampai ke kalian tanpa ada gangguan suara yang lain. Oke. Selanjutnya Bu Guru akan melanjutkan dengan kegiatan menulis. Nah, ini Bu Guru akan share screen. Mana tadi share screen-nya ya? Oh, nih dikecilin dulu. Teng. Mana teng-tengnya nih?
Nah, hari ini sudah terlihat ya teman-teman. Coba anggukan yang sudah bisa melihat share screen Bu Guru. Angguk, mengangguk, angguk. Oke, berarti yang mengangguk-angguk berarti sudah melihat share screen Bu Guru. Coba anggukan kepalanya yang sudah melihat share screen Bu Guru. Iya, betul, pinter. Iya. Oke, waduh, mengangguk-angguk. Oke, siap. Berarti Bu Guru siap ya? Nah, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang balapan sampah. Nah, sampah kok balapan sih Bu Guru? Ada-ada aja deh. Jadi teman-teman, sampah pun bisa balapan. Tentunya balapannya dengan cara balapan yang terjadi pada dunia sampah, ya. Bukan Bu Guru mengada-ada, Bu Guru nih mengada-ada balapan sampah apaan sih gitu, ya. Inilah judulnya balapan sampah. Penulisnya siapa? Yeti Nurmayati. Ilustratornya atau yang membuat gambar ilustrasi ini adalah Endan Ramdan. Nah, ini seorang bapak-bapak ya, kalau Endan Ramdan. Kalau penulisnya banyakkan perempuan nih teman-teman ya. Akhwat atau ini seorang ibu mungkin ya. Seorang ibu namanya Yeti Nurmayati. Masya Allah. Berarti seorang ibu itu hebat-hebat ya teman-teman. Tuh, tapi bukan berarti seorang bapak-bapak nggak hebat ya. Jadi ini ibu-ibu menulis cerita. Ya, tuh lihat gambarnya. Waduh, ini kok apa ini balapan sampah? Kok gambarnya begini nih, lihat nih. Ini lagi lari. Nih dia lagi lari nih. Lari, tapi ini kok apa ini? Ini air, ini apa ini? Nah, ini sampahnya nih teman-teman. Jadi ini lagi mengejar sampah, tuh lihat. Berarti sampahnya ini kan air pasti mengalir ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai balapan sampah itu airnya ini ada apa? Airnya sampahnya ini ada di air nih teman-teman. Airnya air mengalir nih. Tuh, ya. Nih, ini lari di samping kanan dan samping kiri. Ini apa namanya? Aliran air ya. Wow, tuh bacaan untuk jenjang SD dan atau MI. SD itu ya sekolah dasar, MI madrasah ibtidaiyah atau setingkat dengan SD. Nah, tuh ini gambarnya kok nggak ada ya? Allahu Akbar. Oh, ini dia, Masya Allah. Ini gambar apa nih, kosong ya? Oke, nih balapan sampah. Tuh lihat, nih perhatikan nih gambarnya. Jadi ini melihat sampah nih, tumpukan sampah yang menggenang, tapi terkumpul ada di atas air nih. Nah, apa yang terjadi? Pasti akibatnya apa nih kalau sampah begini nih, ngumpul banyak banget, kotor, bau ya. Di air, airnya jadi tersumbat alirannya ya, kemudian jadi airnya menggenang, kemudian lama-lama meluap, lama-lama banjir, tuh ya kan, lama-lama menimbulkan penyakit. Kalau udah banjir kemana-mana, ke pemukiman rakyat atau ke pemukiman atau ke tempat tinggalnya orang, masuk ke rumah-rumah, banjirnya, airnya, sampahnya ikut masuk. Yang terjadi banyak sekali ya, tuh timbunan sampah, penyakit, bau, pokoknya segala macam rupa ya yang tidak bisa dibayangkan. Bagaimana kalau sampah ini tiba-tiba masuk ke rumah? Nih ya, Bu Guru bacakan, ini diterbitkan tahun 2019 ya. Ini cerita tentang bukunya. Oke, kita lanjutkan. Sambutan Menteri, bahkan ini ada sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan loh teman-teman. Jadi bukunya ini sudah hebat nih ya. Sampai ada sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tentang Sekapur Siri, ini tentang menceritakan masih tentang bukunya nih ya. Siapa aja tokoh-tokoh yang ada di buku. Ada si Aldo, ada Benny nih ya. Selamat berpetualangan bersama Aldo dan Benny dalam cerita balapan sampah. Nah, tuh. Akhir kata saya ucapkan terima kasih tak terhingga untuk
Doa-doa kedua orang tua saya, Mama Tati dan Bapak Mumu, almarhum. Oh, bapaknya udah meninggal nih ya. Untuk suaminya, ini anaknya yang menulis nih. Pak Aziz, adik Asni, Kang Ramdan selaku ilustrator, Teteh Erlin, seluruh pemateri yang luar biasa, Mas Sanjay dan seterusnya nih ya. Pokoknya nanti teman-teman bisa lihat di sini, bisa cerita lagi. Nah, nih kita mulai yuk. Balapan sampah. Perhatikan gambarnya nih ya, Aldo dan Beni. Aldo dan Beni adalah dua sahabat karib. Sahabat karib itu artinya sahabat dekat, teman-teman. Setiap sore keduanya selalu bermain bola. Nah, Aldo dan Beni ini sahabat karib. Sahabat karib itu sahabat dekat ya. Selalu bermain bersama, sekolahnya mungkin bersama ya. Tuh. Setiap sore keduanya selalu bermain bola. Tuh. Ya, nih gawangnya nih. Ya. Rumah Aldo dan Beni bersebelahan. Oh, pantas aja mereka bermainnya bersama. Rumahnya ternyata bersebelahan, teman-teman. Tepat di belakang rumah mereka terdapat sungai. Oh, jadi sungainya ini ada di belakang rumahnya mereka, ya. Rumahnya Beni dan Aldo. Lihat nih rumahnya, ya. Rumah Beni Aldo ini di belakangnya ada sungai, teman-teman. Tuh. Ya, pas banget ini rumahnya, ini sungainya. Ya. Beberapa bulan terakhir ada yang aneh pada mereka. Lapangan di depan rumah Beni selalu sepi. Kemana ya mereka? Tuh. Jadi belakangan hari ini sepi. Kok nggak ada anak bermain gitu. Kenapa ya? No, bolanya diem aja sendirian, nggak ada temannya. Ya. Lihat itu. Mereka membawa beberapa kantong plastik di tangannya. Mau kemana ya? Ternyata Aldo dan ini melihat, waduh, ada yang lihat tuh. Mereka itu bawa plastik berjalan. Nah, wah, rupanya Aldo dan Beni menuju sungai belakang rumah. Apa yang akan mereka lakukan? Nah, jadi Aldo dan Beni ini menuju belakang rumah membawa ini nih teman-teman. Waduh, sampah teman-teman nih. Aduh, bener-bener deh. Ini kalau ada bu guru apain ya? Nah, ya tentu bu guru akan nasihati ya supaya tidak membuang sampah di atau bermain dengan sampah di aliran sungai. 1, 2, 3. Aldo dan Beni berteriak. Wow, ada yang seru rupanya. Nah, nih teman-teman. Bu guru teriak-teriak. Jadi bu guru yang lain terdiam, teman-teman, karena bu guru membacanya dengan suara yang nyaring. Tuh, jadi ini dilempar teman-teman sama Aldo dan Beni itu. Ternyata mereka melempar sampah ini ke sungai, teman-teman. Kemudian 2 bungkus plastik meluncur mengikuti air. Aldo dan Beni berlarian. Oh, seru sekali menurut mereka nih. Jadi mereka mengejar sampahnya nih teman-teman yang dilempar, dikejar, dilempar, twing, langsung dikejar. Yo, balapan. Nih mereka mau balapan dengan sampah. Tuh lihat, nih mereka melempar, kemudian mereka mengikuti ini. Ternyata balapannya dengan sampah, teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Lihat tuh. Ini. Tidak! Beni berteriak. Ayo, maju terus sampahku, teriak Aldo. Masya Allah. Jadi saking serunya mereka itu berteriak, tidak. Ini mungkin punya Beni, sampahnya mentok kena batu atau mungkin terhalang oleh ranting yang tumbang atau ranting yang patah yang masuk ke sungai. Dia berteriak, tidak. Dan Aldo, ayo terus melaju sampahku. Nah, kata si Aldo, wah seru sekali mereka nih, lihat tuh sampahnya tuh kepentok. Nah, ya payah sampahku, Do. Hore, sampahku menang. Aldo melompat kegirangan. Rupanya kedua sahabat itu sedang balapan sampah. Nah, jadi mereka ternyata sedang balapan sampah, teman-teman. Tuh, ini ada yang nyangkut di sini ya.
Ada yang nyangkut kepentok, waduh menang deh. Wow, menang nih, udah lambat nih. Tadi hanya kepentok ya. Jadi tadi hanya nyangkut, terus jalan lagi, ini menang. Tapi pagi hari Aldo dan Beni berangkat ke sekolah. Hati-hati Do, jalannya licin, seru Beni. Iya, ternyata semalam hujannya deras juga. Ternyata mereka mau berangkat sekolah pagi harinya nih teman-teman. Tapi mereka bersepeda. Hati-hati jalanan licin karena semalam hujan deras. Tuh, lihat bersepeda. Dia naiknya di sini nih, berdiri ya. Siapa yang pernah melakukan ini? Coba berdiri di sepeda boncengnya. Coba. Ada enggak? Coba tunjuk tangan yang pernah naik sepeda begini. Mas Dika. Waduh, siapa lagi nih? Ada lagi yang pernah bonceng begini? Waduh, Mas Adit. Siapa lagi? Waduh, Kakak Sabita. Waduh, Mas Fatir. Waduh, Mas Andra. Masya Allah. Waduh, keren ya. Berarti teman-teman yang pernah naik dengan cara begini sama kayak Bu Guru. Bu Guru dulu kecil pernah begini teman-teman ya. Bahkan Bu Guru bersepeda, sepeda yang besar banget itu, yang sepeda bapak-bapak itu, yang ada iniannya di tengah ya, itu bisa boncengin tiga. Nggak ada remnya, Bu Guru tabrakin aja ke pohon. Bu Guru rubuhin ke pohon gitu, pohon yang ini. Dulu di tempat Bu Guru ada pohon namanya pohon yang buat ini ya, di pinggir-pinggir batas rumah, batas tanah kayak gitu tuh, yang nggak menyakitkan ya, nggak bikin ini. Bu Guru senang banget dulu kecil ya di kampung. Betapa bahagianya hidup di kampung teman-teman. Wow, seru banget ya. Pengalaman yang luar biasa yang nggak bisa Bu Guru lupakan ya sampai kapanpun, karena pengalaman itu ya cerita kehidupan yang indah teman-teman. Jadi teman-teman cari pengalaman sebanyak-banyaknya, masih kecil apa aja gitu ya, asal itu tidak membahayakan ya. Bu Guru naik pohon pernah, Bu Guru manjat pohon itu udah ahli Bu Guru. Tahu pohon kelapa? Pohon kelapa yang kecil tapi ya, bukan pohon kelapa yang pohonnya tingginya ini enggak. Itu Bu Guru enggak berani. Kalau yang pohonnya kecil ya itu Bu Guru berani. Bahkan Bu Guru bisa dulu waktu kecil itu naik pohon pepaya. Pohon pepaya tahu kan? Kayak apa coba? Pohon pepaya itu kayak tiang listrik. Tahu nggak? Kecilnya segitu. Kalau sekarang Bu Guru udah badannya udah segede gini ya udah nggak berani lagi. Ya, nanti yang ada pohonnya rubuh baru disenggol Bu Guru ya kan. Kalau dulu Bu Guru waktu masih kecil kan badannya Bu Guru kecil. Jadi Bu Guru berani naik ke pohon pepaya tuh ya. Pohonnya tinggi banget loh teman-teman, bukan pohon pepaya yang kecil ya, bukan pohon pepaya yang pendek, tapi pohon pepaya yang tinggi banget. Tuh Bu Guru balapan manjat pohon. Ya, Bu Guru itu dulu jagoan teman-teman. Ya, jadi banyak pengalamannya. Oke, Bu Guru lanjutkan ya teman-teman. Tiba-tiba Aryo menghadang mereka. Sekolah kita libur dong, katanya. Libur? Beneran? Aldo dan Beni saling berpandangan. Nah, jadi Aryo ini memberitahukan sekolah kita libur dong. Wah, mereka kok libur? Beneran? Karena dia nggak percaya teman-teman sekolahnya libur. Apa gerangan yang terjadi dengan sekolahnya? Kita lanjutkan. Benar saja, sekolah mereka kebanjiran. Banjir, sekolah kita kebanjiran, teriak beberapa siswa. Aldo dan Beni melongo. Hah? Sekolah kita kebanjiran. Tuh, lihat dia naik ke sini tuh. Sepedanya untung sepeda, bukan motor. Kalau motor ya kan mesinnya mati. Kalau sepeda enggak pakai mesin tuh. Lihat. Basah dia sampai naik ke sini tuh, lihat tasnya dibopong tuh, ini diatasin, ini digendong tuh, ini naik ke sini tuh.
Ya kan? Aldo dan Benny ke belakang sekolah untuk mencari tahu. Lihat itu Do, seru Benny. Wah, itu sampah-sampah kita, teriak mereka. Ya Allahu ya Karim, ternyata nih. Si Aldo dan Benny nih keterlaluan sekali nih teman-teman. Nggak boleh dicontoh yang seperti ini. Masa balapan sampah berkali-kali tuh sampai sampahnya banyak tuh. Lihat, ini sampah mereka berdua nih gara-gara sampah ini nih. Lihat sampahnya menumpuk dan nyangkut di sini akhirnya menghalangi aliran air dan airnya ketika hujan ini tumpah ya, meluap hingga menggenangi sekolah mereka dan banjir ya. Tuh lihat. Tuh, sampah mereka nih teman-teman. Tuh, Aldo dan Benny merasa sangat bersalah. Apa yang harus kita lakukan, Ben? Banjir itu disebabkan oleh kita. Aku juga bingung, Do. Apa ya? Benny malah balas bertanya. Jadi mereka saling bertanya karena bingung. Aduh, gimana nih? Itu kan salah kita. Dia nggak mau, kan takut ya kan? Karena sudah menyebabkan banjir, menyebabkan teman-teman tidak bisa sekolah. Mereka pada nggak bisa sekolah. Karena pas sekolahnya banjir, sekolahnya ditutup. Ya, meja kursinya beterbangan, artinya mengapung-apung di air ya. Gitu teman-teman. Tuh, basah kuyup semuanya rusak. Kalau kena banjir itu semua rusak teman-teman. Ya, meja kursi kalau mejanya sama kursinya terbuat dari kayu gampang lapuk, artinya gampang rusak ya. Kalau terbuat dari besi ya dia akan berkarat. Kalau berkarat nanti rusak juga gitu. Semua rusak kalau kena banjir. Ya, nggak nyaman, kotor. Tuh, mereka bingung kan? Tuh gara-gara mereka sih. Malam hari di rumah Aldo. Tolong, banjir. Anak kelas 2 SD itu bermimpi kamarnya kebanjiran. Nah, tuh. Malam harinya mereka bermimpi rumahnya kebanjiran, teman-teman. Dia tolong-tolong, ibunya ngintip karena tolong-tolongnya ternyata nggak dalam hati, teman-teman. Tapi tolong-tolongnya saat tidur ini sampai kedengaran sama ibunya. Berarti dia ketakutan yang amat sangat nih teman-teman. Kalau tolong-tolongnya tidak bersuara berarti dia nggak terlalu ketakutan yang mengkhawatirkan. Tapi kalau tolong-tolongnya lagi tidur ini sampai kedengeran berarti ini ketakutannya sangat luar biasa nih teman-teman. Nggak tidurnya gelisah. Nah, kita lanjutkan nih. Yuk. Aldo sayang, bangun. Kamu mimpi apa, Nak? Nah, ibunya bertanya nih. Ibu membangunkan Aldo. Akhirnya Aldo menceritakan semuanya. Maafkan Aldo ya Ibu, Aldo menyesal. Ternyata balapan sampah dapat menyebabkan banjir. Tuh, akhirnya Aldo ini ya menyampaikan penyesalannya. Nih, dia bilang ke ibunya, Ibu maaf, gitu. Dia mengakui kesalahannya. Tuh, ya. Mudah-mudahan setelah ini Aldo jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, melakukan balapan sampah ya. Ayah mengajak Aldo membersihkan bendungan. Beruntung para warga ikut membantu. Mereka bergotong royong mengangkat sampah agar airnya lancar. Nah, jadi ayahnya ini akhirnya membersihkan sampah bersama Aldo. Datanglah warga ikut membantu tuh. Jadi gotong royong. Gotong royong itu artinya bekerja sama nih teman-teman. Jadi gotong royong artinya kerja sama, mengangkut atau mengangkat sampah agar airnya lancar. Tuh. Ya, diangkat nih sampahnya ya. Supaya apa? Aliran air itu mengalir dengan lancar, tidak menggenang lagi. Perlahan air di bendungan itu lancar. Aldo dan Benny lega. Wow, akhirnya air yang ada di sini nih lancar kembali, teman-teman ya. Dia merasa senang tuh ya. Penyesalannya mulai berkurang, rasa takut gelisahnya sudah mulai berkurang ya. Tuh. Akhirnya
Aldo dan Beni bisa sekolah lagi. Aku kangen main bola, Ben. Aku juga, jam istirahat nanti kita main bola ya, ajak Beni. Aldo mengangguk. Nah, ya mereka akhirnya yang tadinya mainnya itu balapan sampah, mereka tidak bermain balapan sampah lagi, tapi mereka bermain bola lagi seperti dulu ya. Balapan sampahnya sudah selesai teman-teman tuh ya. Nggak lagi bermain balapan sampah karena apa? Sampahnya akhirnya menumpuk, menggenang, banjir ya kan? Akhirnya mimpi ya kan? Ketakutan dan seterusnya. Setiap pulang sekolah, Aldo dan Beni melihat bendungan. Alhamdulillah, airnya masih lancar, gumam Aldo. Mereka pun berjanji tidak akan balapan sampah lagi. Tuh, mereka berjanji tidak bermain balapan sampah lagi. Tuh, lihat mereka memperhatikan aliran sungainya lancar ya. Tuh. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah cerita hari ini teman-teman. Nih penulisnya nih ternyata seorang ibu, namanya Ibu Yeti Nurmayati ya, lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Januari 1982. Beliau menyukai dunia menulis sejak memiliki anak dan keluar dari pekerjaannya. Jadi beliau dulunya bekerja ya. Kemudian setelah punya anak ini banyak di rumah ya, banyak di rumah akhirnya ngapain? Oh, nulis gitu kan. Buku anak karyanya yaitu Kisah Hebat Hewan Langka di Dunia dan cerita-cerita sains terbaik dari hadis Nabi telah diterbitkan oleh penerbit nasional. Kini ia tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Untuk mengenalnya lebih dekat bersama bisa berteman di Facebook Yeti Nurmayati atau Instagram Nurmayati. Nah, beliau ini sekarang tinggalnya di Jawa Timur, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa klik tuh di ini di Google ya, cari bukunya, nanti bisa di-download nih. Biasanya kalau buku-buku terbitan nasional ini sudah buku anak-anak ini sudah dibuat PDF-nya ya. Jadi bu guru pun download tuh ya. Nanti teman-teman bisa cari nih Kisah Hebat Langkah Hewan di Dunia dan cerita-cerita sains ini ya. Mudah-mudahan ini sudah tayang nih di PDF-nya ya. Nanti teman-teman bisa cari. Nah, ini ilustratornya. Nah, ini yang gambarnya nih teman-teman. Endan Ramdan, lahir di Sumedang tahun 81 ya. Menekuni dunia ilustrasi buku dan desain grafis sejak tahun 2007, pernah bekerja di beberapa penerbit dan koran Tribun. Karya buku anaknya telah banyak beredar di toko buku nasional. Kini ia tinggal di Bandung dengan menerima banyak pekerjaan ilustrasi buku dari dalam dan luar negeri. Untuk menghubunginya bisa berteman di Facebook Kang Ramdan. Jadi beliau ini punya anak, anaknya pun sudah melahirkan atau sudah bisa membuat buku nih teman-teman ya, sudah diterbitkan. Nah, ini penyuntingnya. Retno Handayani lahir di Jakarta 25 Mei. Wah, Bu Guru lahirnya 28 Mei, teman-teman. Ini 25, dia duluan nih lahirnya nih ya. Jadi dia ulang tahun duluan Bu Guru berikutnya. Untung Bu Guru namanya Party. Party itu artinya apa? Party. Jadi Bu Guru setiap hari ulang tahun ya teman-teman. Karena nama Bu Guru itu Party. Gitu. Ya kan? Jadi beruntung Bu Guru itu dikasih nama Party. Supaya setiap hari berbahagia. Gitu teman-teman. Ya. Jadi Bu Guru namanya Party. Biar setiap hari party gitu Kak. Ya Kakak Kea ya, Mas Rafa ya, dan teman-teman semuanya. Nah nih ya, jadi ini lahir 25 Mei 86, tahun 86. Masih muda sekali nih Ma ya. Ini keponakan Bu Guru aja, seperti keponakan Bu Guru. Ia bekerja sebagai pengkaji bahasa dan sastra di Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Masya Allah, ini orang hebat nih Kak nih ya. Ibu ini hebat. Karena apa? Dia bekerja sebagai pengkaji bahasa. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang kurang tepat, nah beliau ini nih tugasnya nih ya, membuat pembahasaan yang mudah dan enak ya, sesuai dengan kaidah bahasa yang tepat nih. Ya, nih beliau nih.
Penyunting menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta dan Magister Ilmu Linguistik di Universitas Indonesia. Pantesan ya, beliau ahli bahasa karena kuliahnya di bahasa semua tuh ya. Iya, tuh. Dia senang memasak dan berolahraga. Wah, pantesan. Ya, senang memasak dan olahraga, pantesan ya badannya nggak gendut kayak Bu Guru. Nggak gendut. Oke, olahraga kegemarannya adalah badminton. Apalagi badminton ya, lompat-lompat terus, energinya keluar tuh ya kan. Jadi lemaknya ini apa sih rontok semua karena loncat-loncat. Penyunting dapat dihubungi di Pos L Retno Handayani kemdikbud.co.id. Nah, itu teman-teman, alhamdulillah hari ini telah terselesaikan buku jilid balapan sampah. Mudah-mudahan dari cerita tadi teman-teman bisa banyak mengambil hikmahnya pembelajarannya. Silakan teman-teman nanti menuliskan kembali apa yang teman-teman ambil hikmah dari buku balapan sampah ini. Yang sudah selesai nanti bisa dikirimkan ke Bu Guru. Terserah teman-teman mau menulis 1 kalimat boleh, 2 kalimat atau 3 kalimat yang teman-teman ambil atau teman-teman pelajari dari buku tentang kisah ya balapan sampah. Nanti teman-teman kirim ya tulisannya sebisa mungkin yang rapi ya, yang bagus. Nanti saatnya dikirim ke Bu Guru, tulisan teman-teman mudah dibaca. Gitu ya teman-teman. Oke, itu saja dari Bu Guru. Bu Guru akan buka ininya supaya teman-teman bisa bertanya atau mau menyampaikan sesuatu untuk Bu Guru. Oke teman-teman, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan ke Bu Guru? Tidak? Sudah paham semua? Oke. Apakah suara teman-teman masih ini? Oh, pantesan suaranya masih di off. Gimana teman-teman? Sudah mengerti. Kira-kira teman-teman mau menceritakan kira-kira apa hikmah dari cerita tadi ya teman-teman? Ada yang mau menceritakan sedikit? Coba. Mana? Oke, coba Kakak Aisyah. Saya, Bu. Oh ya, nanti gantian ya. Ya, Bu. Saya, Bu. Saya mau. Saya, Bu. Oh, semuanya mau. Oke, deh. Kalau semuanya mau, ya. Saya. Sebentar. Ya, sebentar ya, Bu Guru ambil alih mic dulu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau semua, artinya Bu Guru bisa mengambil kesimpulan. Artinya teman-teman dari cerita tadi sudah paham semua. Gitu. Jadi, nanti teman-teman saatnya menulis, teman-teman tulisannya jauh lebih bagus dari cerita yang tadi. Karena ini adalah bahasa teman-teman. Kalau yang tadi adalah bahasa seorang penulis yang sudah ahli, yang sudah diedit dan yang sudah dilakukan alih bahasa dengan baik dan benar ya oleh seorang yang ahli memang udah sarjana, udah magister lagi, magister bahasa. Nah, kalau teman-teman bahasa teman-teman tentunya ya dengan usia teman-teman yang masih kisaran 6 sampai 7 tahun ini ya dengan bahasa sederhana teman-teman, tentunya teman-teman jauh lebih hebat lagi nanti ketika teman-teman sudah menginjak usia seperti penulisnya ya. Nah, ini yang Bu Guru harapkan. Mudah-mudahan teman-teman semua menjadi ahli bahasa ya sehingga bisa bertutur kata yang baik, pengucapan pelafalannya nanti menjadi jauh lebih hebat ya dibandingkan dengan yang lainnya. Insya Allah nanti teman-teman akan menjadi seorang penulis hebat, minimal bisa menulis di buku harian teman-teman ya, punya buku harian tulis, oh aku pengen ini ditulis,
ya dengan bahasa teman-teman, boleh bahasa puitis, bahasa yang indah, atau pakai bahasa prosa, ya, atau bahasa teman-teman menulis biasa, percakapan, dan lain-lain. Itu saja dari Bu Guru ya teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman tinggal menuliskan semuanya dan dikumpulkan ke Bu Guru. Kalaupun misalnya teman-teman, Bu, aku nggak mau nulis, ya nggak apa-apa. Teman-teman nggak ngumpulin, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah tahu cerita tentang balapan sampah. Dan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Artinya teman-teman bisa mengambil pelajaran bahwa balapan sampah itu tidak baik, karena apa, dan seterusnya ya. Insya Allah teman-teman nanti bisa berperilaku ya yang baik terhadap sampah ya. Kita menempatkan sampah pada tempatnya, artinya kita bisa memperlakukan sampah sebagaimana dia adalah sampah ya. Sampah yang baik artinya sampahnya tidak menjadi bencana, tidak menjadi nantinya menjadi banjir, menyebabkan banjir dan lain-lain ya. Oke, itu saja dari Bu Guru. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Baca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Dadah. Dadah. Karena sebentar lagi mau hubung lagi ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, terima kasih.